Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min awal Iqra, baca Hafiz jadi. Oh ini dulu siapa namanya? Azmi Imza baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lah. Soalnya kemarin belum dijelasin juga ya. Yang kemarin sudah dibaca dari warroku tuh belum dijelasin ya. Udah aja baca satu orang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasin ini dulu apa namanya? Kita jelasin dari kemarin mengenai tentang warrofu wal i'tidalu wal ma'ninati itu belum dijelasin ya. Kemarin alhamdulillah sudah selesai sudah selesai rukun salat yang ke-6. Tetapi yang ke-7 sama yang keberapa tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Dari 7 sampai 14 sudah dibaca, cuman belum dijelaskan. Ya, jadi sekarang baca aja dari yang 15 sampai apa? Udah aja dah, jangan dulu dibaca ya. Jangan dulu baca ya, kita jelasin dulu aja yang kemarin biar keborok ya, soalnya kalau misalkan dibaca ntar yang kemarin belum dijelasin takutnya apa? Takutnya kelupaan ya, nggak dijelasin ya. Jadi bahwa saya mau nanya nih Kang, bahwa kemarin dari hari Kamis sampai hari Senin ya, karena kalau hari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu libur. Jadi kemarin dari hari Kamis sampai ke hari Senin masih menjelaskan tentang rukun sholat ya. Karena rukun sholat memang jumlahnya lumayan banyak juga, ada 18 ya menurut di kitab ini. Ya, berhubungan dijelasinnya enggak langsung semuanya karena contoh-contohnya banyak juga ya. Kalau misalkan dijelasin dengan sepintas saja mungkin enggak terlalu memahami ya. Jadi sekarang kita jelasin mengenai masih rukun sholat hitungan yang ke-7 sampai ke-14. Saya mau nanya dulu nih sebelum dijelasin. Kang. Apa namanya rukun sholat yang 18 hitung yang 1 sampai ke 6, jangan melihat ada 18 1 sampai 6, coba hafal gak? Coba 1 apa? Niat. Yang ke-1 bahwa rukun sholat itu niat ya. Rukun niatnya ada berapa? Rukun niatnya ada 3. Ada 3. Ke-1 qasdu, ta'arud, ta'yin ya. Terus yang ke-1 niat, yang keduanya ngadeg atau berdiri bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Yang ketiganya Takbiratul ihram. Yang keempatnya Membaca Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Yang keberapanya? Yang kelimanya apa? Ruku. Yang keenamnya tumanina di dalam ruku. Coba bareng-bareng. Rukun sholat yang jumlahnya ada 18 menurut kitab Fathul Qorib. Kemarin baru dijelasin baru 6. Coba jangan melihat. Ada berapa? Rukun sholat 18. Baru berapa kemarin? Baru 6 ya. Coba hitung. 1 apa? Niat.
Yang kedua, berdiri. Tuh, bagi yang mampu. tuh, Yang mampu. Ketiga, ihram. yang keempat, Baca surah Fatihah. beserta apanya? Bismillah. Ya, beserta Bismillahirrahmanirrahimnya. Yang kelima, Ruku. yang keenam, Maninah. tumaninah apa? Tumaninah Ruku. dalam Ruku. tumaninah dalam ruku. Yang ketujuhnya, iktidal. Kalau siapa iktidal? Apa? Kat. Cengkat. Naon cengkat teh? Bangun. Bangun dari apa? Bangun dari Dari ruku. ruku. Warrobu jeung cengkat. Yaitu cengkat teh bangun dari ruku. Ya itu masih rukun. Jadi ketika kita ruku dan tumaninahnya, yang keenam tuh. Yang ketujuhnya apa? Warrobu cengkat bangun dari ruku. Sekarang mah tidak bangun dari ruku. Ketika udah ruku, langsung apa? Langsung sujud. Boleh gak begitu sholat? Enggak. Tidak boleh. Berarti kita mengurangi apa? Kun. Mengurangi rukun. Berarti ada yang ditinggalkan, yaitu rok'u, bangun dari ruku. Ya, kita sudah ruku, apa? Enggak bangun. Atau bangunnya apa? Bangunnya setengah. Bangunnya setengah. Sedangkan kita lagi sehat-sehat aja, enggak sakit pinggang, ya terkecuali udah ruku, orang yang lagi sakit pinggang seperti petani-petani kan sehari-harinya itu menyangkul ya, sehari-harinya itu ngoren, macul, ya, ngorek tanah. Jadi sehari-harinya itu di kebun. Atau orang yang kerja apa? Yang kerja bangunan, kadang kan orang-orang yang pekerja itu biasanya kan suka sakit pinggang ya, suka nyeri cangkeng, ya tuh, sok nyeri cangkeng. Ketika manehanana ruku, ketika mereka yang lagi sakit pinggang, yang lagi nyeri cangkeng, ruku, terus ketika ruku kan ada rukun lagi tuh di situ ada rofu, ada bangun dari ruku. Ternyata si orang yang sakit pinggang apa? Mau bangunnya itu sakit, ya semampunya aja. Tahu gak? Kan kita udah ruku nih. Si orang yang lagi sakit pinggang bangun dari rukunya sakit. Ya, semampunya aja. Ya, kalau misalkan mampunya sedikit bangunnya, ya sedikit nggak jadi masalah. Karena kan orang yang lagi sakit pinggang, kalau dipaksakan bisa potong. Kalau dipaksakan bisa apa? Bisa pajejet, bisa pabelit urap, takutnya patah, lebih sakit. Jadi jangan menyakiti diri sendiri. Ya, itu agama nggak begitu memaksakan kita lagi sakit. Kalau kita mampunya berdirinya ya sedikit, semampunya ya semampunya aja gitu ya. Kalau kamu mah nggak sakit pinggang ya biasa-biasa aja, bukan pegawai ya mungkin normal-normal saja pinggang ya normal-normal saja cangkeng Jadi wayahna ketika kita sudah ruku harus bangun dengan secara normal. Ya harus sempurna tuh bangunnya, berdirinya lagi harus sempurna. Bangun dari ruku dan yang kedelapannya iktidal. Apa iktidal? Menyempurnakan daripada cengkat, daripada bangun dari ruku. Ya. Bangun dari ruku, rofu, iktidal. Ya. Jadi panceg. Ya tuh, panceg dan ada diamnya. Sambil disunahkan membaca apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Jadi rofu, iktidal dan tumaninah iktidal itu kumpul di situ sesudah ruku. Tahu enggak? Bangun dari ruku, rofu, iktidal, menyempurnakan. Tahu enggak? Iktidal jadi sudah sempurna berdiri kita. Rofunya ada, ya, bangun dari rukunya ada, iktidalnya ada dan tumaninahnya juga ada. Jadi jangan gini, bangun dari ruku belum sempurna, iktidalnya juga belum ke bawah ya, belum sempurna bangun kita, udah langsung sujud, itu sah gak? Hah? Sah gak? Enggak sah. Apa? Enggak ada iktidal dan enggak ada tumaninahnya. Sedangkan tumaninah itu sukunun ba'dal harakah biqadri subhanallah. Jadi tumaninah itu lamanya atau hitungan cepatnya itu
dengan sekadar membaca subhanallah. Tetapi yang telah diatur oleh para alim ulama, oleh Rasul, yaitu dengan kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih berapa kali? 3 kali. 3 kali. Coba hafal gak bacaan ruku gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi kalau membacanya jangan gini, bacaan ruku ya, bacaan rukunya itu jangan subhana rabbiyal azimi. Bukan azim, bukan azim. Tapi lurusin ain ke dha ke ya ke mim. Bukan subhana rabbiyal azim, bukan pakai alif atau pakai hamzah. Ainnya mati, bukan. Ya, kalimatnya bukan seperti itu, bukan subhana rabbiyal azim, bukan. Jadi jangan pakai alif. Jadi dilurusin aja langsung ke ain. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi. Kalau mau dibarisi ya azimi, kalau enggak boleh dimatiin juga ujungnya mimnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi subhana rabbiyal azim itu salah. Jadi menambahkan huruf. Ya bukan azim tapi subhana rabbiyal azim. Ya, sesuai dengan lapad. Ya, sesuai lapadnya itu kalimatnya seperti itu, bukan subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Udah ruku ya, udah ruku, apa bangun dari ruku itu rok'u dan iktidal dan tumaninahnya. Tumaninah iktidal ketika sudah beres dari ruku kita berdiri, ya. Kita kalau normal-normal saja, nggak ada sakit pinggang-pinggang, itu harus betul-betul jejeg, harus betul-betul berdiri dengan tegak kayak apa? Kayak tentara. Tahu gak? Kayak kita upacara, kayak kita tentara, ya. Kayak seperti kita tentara kan siap gerak apa? Tegangnya betul-betul gak? Ya betul-betul, ya. Berdirinya betul-betul tegak, ya. Sambil betul-betul apa? Betul-betul pinggangnya itu betul-betul lurus, ya. Ya, sambil membaca apa? Di dalam rokok, di dalam iktidal dan tumaninahnya sambil disunahkan membaca apa? Bareng-bareng? Sami Allah. Oh. Allah waliman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Udah. Syekh. Udah. Nah, itu ya. Ketika kita bangun, ketika kita rokok, iktidal, tumani dan iktidal, ketika bangun dari rukuk, sambil disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu paling sedikit. Ya. Apa namanya? Kamu bacaan subhana rabbiyal bacaan Sami Allahu liman hamidah bisanya yang panjang apa yang pendek? Biasanya Ajmi kalau sholat ya, sholat 5 waktu maupun sunnah, bacaan Sami Allahu liman hamidahnya biasanya yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Coba gimana yang pendek sih, coba dibaca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Astagfirullah. Bukan yang itu. Kalau subhana rabbiyal azim itu bacaan ruku. Itu pas begitu sudah ruku tuh. Apa namanya? Tadi kan cengkat, yang ketujuhnya iktidal. Itu kan sambil disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, bukan subhana rabbiyal azim, bukan. Coba gimana bacaan dari dari setelah ruku gimana? Pas bangun dari ruku sambil baca subha Rabbik Masya Rabbik pilih Sami Allah liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu. Wa mil umas. Udah segitu dulu. Ya kalau belum lancar jangan dipaksakan. Percuma dibaca panjang-panjang tapi salah. Yang pendek aja. Subhan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Coba siapa namanya? Coba
Ja, Ja, saya mau nanya nih, Reza, biasanya kalau kamu sholat yang 5 waktu maupun sholat sunnah, bacaan sesudah ruku, ketika bangun dari ruku tuh, bacaan setelah bangun dari rukunya, baca sami Allahu liman hamidahnya, yang panjang apa yang pendek biasanya? Yang pendek. Hah? Yang pendek. Coba baca yang pendek itu gimana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Udah segitu. Nah, itu segitu. Itu juga udah itu juga cukup. Ya. Coba siapa? Azid. Zid baca Zid. Zid, biasana ente lamun salat anu 5 waktu maupun salat sunnah, biasana ente bacaan sami Allah nah osok nu panjang osok nu pondok. Yang pendek. Coba gimana yang pendek? Rabbana walakal hamd. Makanya Rabbana kos di Mekah wae. Kalau itu mah di Mekah. Tahu gak? Imam sami Allah, makmum Rabbana lakal hamd. Jangan sama aja sama di Mekah. Kalau di Indonesia ya masing-masing. Iya, kalau di Mekah, kalau di Arab ya, bahkan di Istiqlal juga kan begitu ya. Imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Yang disunahkannya itu sama-sama. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga sama sami Allahu liman hamidah, bukan dibaca Rabbana lakal hamdu saja. Lain Rabbana lakal hamdu hungkul dibacanya lain, tapi sama-sama sami Allahu liman hamidah itu. Ya. Terus coba Jid, sami Allah Allahu liman hamidah. Coba kuma Rabbana sami Allahu la. Sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal. lakal hamd. Tapi itu awas hafal. Harus hafal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu paling sedikit. Ya, eta anu paling saeuet. Eta anu paling sedikit. Lain Rabbana lakal hamdu. Itu belum sempurna itu. Di sini dikasih tahu ya, sunnah sunnah membaca sami Allahu liman, membaca di dalam ruk'u ya, di dalam bangun dari setelah ruku ya, disunahkan paling sedikit sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, itu paling sedikit. Yang panjangnya ada yang hafal enggak? Coba Kal. Bacaan bangun dari ruku, bacaan ruk'unya gimana? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa mil'u samawati wal ardu. Kumaha? Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu masih salah. Ya. Dengerin nih. Harus detail. Dan jadi ketika kita lagi sholat, ketika kita lagi bacaan di dalam sholat, harus detail ya, harus jelas kalimat-kalimatnya, jangan geger-began, jangan kercepekan, kos cai hujan, ya tuh, jangan kecepetan ya, harus dihayati ya, terutama kalimat-kalimatnya ya, itu harus betul-betul, jangan ada yang salah ya, perhatikan kalimatnya begini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jangan langsung wamil. Jangan langsung pakai wamil, jangan pakai wau. Ya, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min atau mim bukan ming atau iklab ya, boleh mim boleh ming, oh iya ikhfa ya, di bukan iklab, di ikhfa min syai'im ba'du, min syai'im atau min syai'im ba'du ya, gitu ya. Jadi milnya itu ada 3 kali. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba satu orang, Farhan. Han, baca Han. Sami Allah, bacaan singkat, bacaan ruk'unya. Bangun dari setelah ruku.
Baca, Kal. Coba yang panjang coba kamu hafal coba. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu baru lebih besar berarti pahalanya. Ya. Sami Allahu liman hamidah juga itu cukup ya, dapat pahala sunnah. Cuman yang lebih sempurnanya itu yang panjang ya. Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Tetapi kalau memang kita belum hafal yang panjangnya, enggak apa-apa. Bacanya sampai apa? Rabbana lakal hamdu. Ya. Coba siapa? Dan coba ente hafal tuh. Coba ente biasanya nu panjang apa nu pondok? Panjang. Hah? Biasanya ente sok maca nu panjang apa nu pondok? Panjang. Coba nu panjang teh. Rabbana lakal Banyak Robbana. Salah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba bareng-bareng. Pimpin Ti. Pimpin Ti. Bareng-bareng yang panjang. Mau yang pendek dulu lah. Yang pendek dulu harus seragam. Coba hafal ke yang pendek. Baca Sami Allah. Yang pendek dulu. Sami Allahu liman hamidah. Bareng-bareng atuh. Bareng-bareng. Bareng-bareng baca Sami Allah. Coba. Bismillah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Udah. Itu yang pendek. Sekarang coba yang panjangnya. Sami Allah. Bareng-bareng. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah. Ya. Berarti yang setuju bangun dari ruku, i'tidal dan tumaninah dari i'tidal. Bagi yang mampu melaksanakan bagi yang mampu melaksanakan i'tidal ya, itu harus betul-betul berdirinya harus sempurna. Kalau memang kita lagi sakit pinggang, lagi sakit ya, itu semampunya. Ya, kalau misalkan mampunya berdirinya sedikit, bangun dari rukunya sedikit, ya sedikit. Kalau dipaksakan tadi teh ya takut patah, takut pegat uratna. Terus anu kabarahana? Yang ke 9. Ya, jadi gini ya. Nah, contohnya seperti gini. Misalkan kita rukunya. Ruku kan tuh. Ruku, setelah ruku, kita lagi sakit pinggang contohnya. Kita kan di situ ada hitungan yang ke-7 sama yang ke-8 sama yang ke-9 ya. Raf'u, i'tidal dan tumaninah. Sami Allah Sami Allah. Kita lagi sakit pinggang. Ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Kita lagi sakit pinggang. Nah, enggak jadi masalah kita langsung sujud. Ya, kalau kita memang lagi sakit pinggang. Ya, kita lagi sakit lah, mau sakit apa aja terserah, mau pinggang, mau bisul, mau cenang. Ya, sudah ruku. Terus kalau misalkan kita memang lagi sehat-sehat saja, ya, lagi normal-normal saja, setelah ruku ada raf'u, ada i'tidal dan ada tumaninah. Ya, kita harus bangun dengan sempurna. Aduh. Nah, cangkeng harus biasa aja. Berdiri ya sempurna. Jangan setengah-setengah, ya, berdirinya harus sempurna. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Atau begini, kita lagi sehat-sehat aja. Sami Allah can beres nggak sujud mantai gugur-gugur. Sami Allahu liman. Nah, itu berarti kita menghilangkan apa? Menghilangkan rukun. Tidak ada i'tidal. Tidak ada raf'u, tidak ada tumanina, itu enggak sah salatnya karena kita menghilangkan atau membuang rukun
rukun sholat. Yang ke-7, yang ke-8, sama yang ke-9. Yang ke-10-nya apa? Anu ke-10-nya naon? Kabar? Oh, tadi sampai ke-8 ya. Ke-7-na rof'u, cengkat, iktidal, ke-8, ke-salapan tumaninah. Bener eta. Bener, bar ke-salapan. Oh iya betul. Berarti sekarang yang ke-10. Yang ke-10-nya apa? Apa sih? Ini salah hitungan ini. Itu tadi yang ke-6, yang ke-5 ruku ya, yang ke-6 tumaninah. Terus yang ke-7-nya cengkat atau bangun dari ruku, yang ke berapanya? Hah? Oh, bukan itu. Jadi yang ke-7 rof'u sama iktidal itu sama. Jadi masih hitungan. Masih hitungan ya. Jadi masih hitungan. Bangun dan iktidal itu dan berdirinya menyempurnakan daripada rof'u. Tahu gak? Berarti yang ke berapanya? Yang ke 8-nya tumaninah ya, tumaninah dari iktidal. Ya, berarti yang ke 8-nya tumaninah iktidal. Tadi teh jadi ketika kita udah sempurna bangun, nah itu berhenti dulu, jangan belum sempurna bangunnya kita langsung sujud. Bangunnya mungkin ada, rof'unya ada bangun. Cuman iktidalnya nggak ada dan tumaninahnya nggak ada. Ya, maka itu nggak sah. Jadi gitu ya. Jadi yang ke-7 rof'u dan iktidal itu sama ya hitungannya. Terus yang ke-8-nya tumaninah. Yang ke-9 berarti sekarang. Yang ke-9-nya apa, Jak? Sujud. Yang ke-9-nya sujud. Berapa kali sujudnya? Dua. Yang ke-9-nya sujud. Berapa kali sujudnya? Dua kali ya, marrotain fi kulli rakaatin. Dalam satu rakaat itu dua kali. Kalau satu kali itu enggak sah. Ya, marrotain fi kulli rakaatin. 2 kali dalam setiap rakaat. Apalagi? Nah, ketika kita sujud, anggahota sujudnya ya, jangan sampai enggak ke bawah. Apa? Terutama apa ini? Tarang. Terutama ini apa namanya? Jidat. Ya, ini jidat jangan sampai apa? Tertutup, terhalang oleh kupiah kita. Sujud. Gini. Sah gak sujudnya? Enggak sah. Atau gimana? Enggak sama kopiah. Pakai kerudung, mukena, rambut pang. Rambutnya panjang. Aya tuh numbukna panjang. Ya, buknya tuh kayak si pang. Ya. Jadi buknya panjang. Kayak Ronaldinho. Tahu gak? Rambutnya panjang. Tahu gak? Ketika sujud, apa? Si jidatnya itu terhalang oleh apa? Oleh rambut. Banyak sekarang orang-orang yang sholat, tahu gak? Ketika sujud, terhalang itu si jidatnya. Baik dengan memakai kopayahnya, dengan dibeginihin kayak banyak bingung. Tahu gak? Baik kayak banyak pikiran, ya. Kayak banyak lagi masalah, ya, lagi pusing. Ya, begini nggak sah. Ya, atau sama rambut. Boleh kita nggak memakai kopiah ketika kita sholat, ya. Cuman ketika kita sujud, rambutnya diangkat. Biar si jidat itu tertekan oleh apa? Oleh tanah, oleh bumi. Kalau misalkan terhalang oleh rambut itu nggak sah. Terhalang sama kopiah itu nggak sah. Makanya hati-hati kalau misalkan ente sholat teu make kopiah, hati-hati ketika arek sujudna, ketika kamu mau sujudnya itu rambutnya apa? Diangkat. Rambutnya itu diangkat. Jadinya gimana cara bacaan sujud? Bareng-bareng. Wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. 3 kali. 3 kali ya sunnahnya, 3 kali subhana rabbiyal a'la. Nah, ini baru subhana rabbiyal a'la. Ini baru pakai alif a'la gitu. Bukan gini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Aya teh nu kitu. Hah? Aya nu kieu tah. Subhana rabbil ala wa bihamdi. Sok aya nu kieu. Subhana rabbiyal a'la. Jangan ya, jangan subhana rabbil ala wa bihamdi. Ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi. 3 kali ya sunnahnya. Tetapi kalau kita sholat sendiri, terserah mau 3 kali, mau 4 kali, mau berapa kali, nggak jadi masalah. Ya diperbolehkan ya ke lebih dari 3 kali kalau kita lagi sholat sendiri. Atau kita lagi sholat berjamaah, kita sebagai makmum, itu boleh. Lebih dari 3 kali juga boleh. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Kenapa boleh dari 3 kali? Daripada kita melamun, sedangkan si imam, kita udah 3 kali, sedangkan si imam belum berdiri, belum bangun dari sujud. Nah itu boleh kita ditambahkan 3 kali mau 4 kali terserah. Ya, memang harus disunahkan seperti itu. Kalau kita sujud udah baca 3 kali, ternyata imam masih belum bangun, tetap bacaan tasbihnya itu boleh daripada 3 kali. Tetapi bagi si imam jangan mengurangi daripada 3 kali. Jangan 4 kali. Ya terkecuali memang ada izin ya dari si makmum, si imam itu izin dulu. Saya mau membaca tasbihnya kepada makmum bilang, saya mau izin dulu kepada jamaahnya, kepada seorang makmum, saya mau membaca tasbihnya mau lebih dari 3 kali, mau 10 kali. Yaitu ada izin dari si makmum, setuju semuanya, boleh saja. Boleh baca tasbihnya 10 kali. Ya, kalau misalkan nggak ada izin, itu jangan kurang daripada 3, jangan melebihi daripada 3 kali. Kalau memang itu bagi imam. Kalau kita sholat sendiri mah terserah mau berapa aja boleh gitu. Namun sholat sendiri kalau jadi imam jangan lebih dari 3 dan jangan lebih dari 3. Kecuali ada izin, ya minta izin dulu. Gitu kan kalau kita jadi imam mah sama aja, mau bacaan rukunya, mau sujudnya, mau baca surahnya, mau lama dan cepatnya itu minta izin dulu ke siapa? Terutama kalau mau lama bacaan-bacaan yang panjang itu adab-adabannya itu diatur oleh kitab bidayah harus izin, ya harus izin dulu. Atau minta ridhonya, saya mau membaca surah yang panjang, saya mau baca tasbih yang panjang lebih daripada 3 kali. Setuju jamaahnya sebagai makmumnya boleh gitu ya. Gitu ya kalau misalkan kita baca sujud, ketika kita baca sujud, baca tasbih di dalam sujud, kita udah beres 3 kali, ternyata imam belum berdiri. Kita boleh ditambah daripada 3 kali. Terus yang keberapa nak? Yang ke-11-nya tumaninah. Tumaninah dina naon? Sujud. Tumaninah dina sujud. Gimana tumaninah dari dina sujud? Tumaninah dari sujud gimana? Iya tumaninah itu diam. Iya, diam setelah berubah. Dia diam setelah gerak. Kita kan sujud. Ketika kita sujud, nah itu di situ diam dulu. Maksudnya sujudnya jangan kelamaan, sujudnya jangan kecepatan. Nah gitu, kan sekadar lamanya itu atau cepatnya itu sekadar membaca subhanallah. Itu paling cepatnya. Dan paling cepatnya itu sekadar membaca subhanallah. Ya kalau misalkan terlalu cepat kayak kayak makan manuk, kayak makan burung, kayak makan ayam. Kalau makan ayam kan cepat gak? Cepat ya makan ayam. Pek, pek, pek. Nah sujud kita kayak makan ayam. Pek, pek. Nah itu kayak macokan hayam, kayak macok hayam ngadahar beas, ngadaan huut. Kos gitu. Nah, itu jangan disamakan sujudnya gitu sama ayam, sama burung, kecepatan. Kalau kecepatan sujudnya kayak burung, kayak ayam lagi matok makanan, ya, maka kita sudah menghilangkan tumaninah dari sujud. Makanya enggak sah. Jadi sujud diam dulu sebentar, ya. Dengan sekadar membaca subhanallah, tetapi setelah diatur ya biar tidak lebih mantap,
Lebih apa lagi? Lebih sempurna, yaitu dengan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa Wa bihamdi. bihamdi. Gitu. Apalagi yang ke-12. Yang ke-12-nya yaitu duduk antara sujud Dua. Gimana duduk antara sujud dua? Sudah sujud yang ke-1 ya. Sujud yang ke-1, misalkan kita kan sujud 2 kali. Udah sujud, bangun. Ketika kita udah sujud yang pertama bangun. Nah, itu bangunnya itu apa? Duduk kan? Udah bangun, udah sujud yang ke-1, sujud yang pertama kita apa? Bangun langsung duduk. Nah, duduknya itu harus sempurna. Ya, harus sempurna bagi yang sehat-sehat saja mah. Bagi yang normal harus sempurna sujud duduk antara sujud duanya. Itu rukun juga. Gimana sih cara prakteknya? Gini ya, nih cara prakteknya begini. Jadi ini rukun sholat yang ke-12 yaitu sujud antara sujud dua. Kita sujud yang pertama nih. Ini sujud, udah sujud gimana? Bangun. Nah, jadi jangan begini, udah sujud lagi. Jadi kayak menyembah itu kan, kayak menyembah seperti orang yang lagi menyembah, seperti itu sujudnya. Begini, begini lagi. Ya, itu jangan. Jadi kita kayak menyembah kayak menyembah patung. Jangan disamakan sama orang-orang kafir. Ya, kalau kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, ketika kita sujud duduk dulu antara sujud dua. Nah, sempurna. Duduk begini. Di situ juga ada tumaninahnya. Ya, ada diamnya setelah kita sujud antara sujud dua, ya. Ada diamnya juga ya. Sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Itu bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni itu dibacanya itu ketika kita duduk setelah sujud yang pertama. Ya, gitu ya. Duduk antara sujud dua, tumaninahnya diam. Ya, diam, ya, menyempurnakan daripada duduk sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Jadi jangan begitu ya, jangan ketika kita sujud belum duduk sempurna udah sujud lagi. Nah, itu kita menghilangkan atau kita berarti kita menghilangkan atau meninggalkan yaitu rukun sholat yaitu duduk antara sujud dua. Gitu ya. Harus duduknya sempurna. Itu ya yang hitungan yang keberapa? Yang ke-12-nya yaitu duduk antara sujud dua. Kalau misalkan setelah sujud yang kedua, itu kan ada duduk lagi. Ini sujud yang terakhir nih, sujud yang kedua. Nah, kan mau berdiri. Ya, ketika kita mau berdiri, nah itu bukan duduk antara sujud dua, bukan. Apa namanya? Duduk apa? Duduk istirahah namanya ya. Setelah kita sujud yang kedua, kan kita sebelum kita berdiri, ada duduk lagi tuh. Nah, itu namanya duduk istirahah namanya. Ya, sujud yang kedua, duduk lagi nih istirahah namanya. Duduk istirahah baru berdiri. Ya, baru berdiri. Jangan begini. Kita sudah sujud terakhir, langsung berdiri. Nah, itu namanya bukan apa? Berarti kita meninggalkan duduk istirahah. Berarti kita nggak dapat pahala sunnah. Ya, sunnahnya itu setelah sujud yang terakhir, duduk dulu. Namanya duduk istirahah biar kita dapat pahala sunnah. Ya, kalau kita nggak meninggalkan duduk istirahah, sudah sujud terakhir langsung berdiri tanpa duduk dulu, berarti kita tidak dapat pahala sunnah. Ya, tidak dapat pahala sunnah duduk istirahah. Itu ya. Jadi bedanya begitu. Duduk istirahah itu ketika kita sudah sujud, mau berdiri lagi. Yang ke-12 berarti yang keberapanya sekarang? Apa? Yang ke-13-nya apa? Udah, ntar besok lagi.
Berhubung waktunya udah habis ya. Jadi ini udah asar belum? Sujud dua. Udah asar belum? Belum. Kayaknya udah. Soalnya Sedikit lagi bidayah. 5 menit lagi. Ini udah asar belum nih? Wallahu a'lam. Alam. Ntar aja besok berarti bidayah ya, soalnya ini Ya. penjelasan tentang rukun sholat masih banyak. Ya, jadi mohon maaf ya, jadi puntennya Ya. bidayah teka baca ya, insyaallah mungkin dilanjuti. Insyaallah besok ngajelaskan 2 lah atau 3 nya kumaha yeuna kumaha penjelasanana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka Allahumma salli ala wa bihamdika Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahyi bijulumatil wa tukrimuni wa tukrimuni nuril fahmi min nuril fahmi tudihuli wa tudkhuli ma'askala ma askala hatta yufhama hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub Allamul ghuyub. Maka Subhanaka Allahumma Allahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu asyhadu la ilaha illa anta alla ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad. kumat. Sujum karang rayap. Tadi mana? Rapiin. Di sini mah sempit.